Selamat siang Bapak Guru dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok saya untuk mempresentasikan mengenai materi hakikat demokrasi. Namun, sebelum itu, perkenalkan saya Sri Ais Maria Divani, absen 43. Perkenalkan, nama saya Mustadia Utari Pramandewi, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Kadek Kristina Dwi Darmayanti, absen 17. Perkenalkan, nama saya Rusya Natasha Kristina Putri, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Madari Dharma Saputra, nomor absen 9. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membantu bangsa kita. Ini adalah kutipan dari ucapan Presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie. Materi nomor 1, yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang bermakna rakyat atau khalayak, dan sementara kratos memiliki bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi gabungan. Yang pertama ada demokrasi formal. Demokrasi formal adalah salah satu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Yang kedua ada demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Dan yang ketiga ada demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Yang B ada berdasarkan prinsip ideologi. Berdasarkan prinsip ideologi dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat atau proletariat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung yaitu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Yang ketiga, demokrasi perwakilan merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. D. Berdasarkan hubungan antara beberapa negara dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem presidensial. Yang pertama, demokrasi sistem parlementer adalah demokrasi pada negara yang melaksanakan sistem pemerintahan parlementer, yang mana kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri bertanggung jawab atas pemerintahan negara kepada parlemen. Yang kedua, demokrasi sistem presidensial. Setelah tadi kita sudah belajar dengan serius, sekarang kita masuk ke dalam sesi games, di mana ada beberapa pertanyaan dan ada 2 babak, di mana 2 soal pertama diperbolehkan bebas siapa yang angkat tangan dan langsung menjawab, dan akan bisa langsung mendapatkan snack yang ada di depan saya ini. Kemudian untuk soal selanjutnya akan dengan teknis estafet menggunakan bola berwarna pelangi. Kalian semua sudah siap? Siap! Kita mulai ke soal yang pertama. Baik, soal yang pertama. Inti dari demokrasi Pancasila adalah 1, 2, 3. Ya, silakan Istia. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Benar. Kedua, dibacakan oleh teman saya. Soal yang kedua yaitu pemilu itu harus independen. Maksudnya adalah pelaksananya tidak boleh ada campur tangan pihak manapun. Benar. Baik. Untuk soal selanjutnya kita akan menggunakan sistem yang berbeda, di mana akan dimulai dari bola ini yang akan saya lemparkan. Jadi nanti siapa yang ambil cepet-cepetan biar dia yang akan mulai pertama. Misal dari kelompok yang paling belakang, jadi mulai mulai ya. Telurku ada 5, lupa-lupa warnanya.
yaitu adalah A, asas demokrasi. Apakah bisa diterima? Benar. Dari kelompok berapa? Oke. Pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh kelompok 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan A. Asas demokrasi, B. Ciri demokrasi, C. Pengertian demokrasi, D. Bentuk demokrasi. Asas demokrasi. Yeay. Dari kelompok berapa? Demokrasi liberal terjadi pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi demikianlah sesi game kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat terhibur ya. Kemudian pada sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai materi kami dapat ditanyakan sekarang. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kada Ayunda Arif Pramesti, absen 13. Saya akan bertanya, bagaimana jika suatu negara tidak memiliki prinsip-prinsip demokrasi? Coba dijelaskan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Silakan Ika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Angelika Kusumandeli, nomor absen 37. Saya izin bertanya, siapakah yang pertama kali atau puncaknya yang akhirnya menetapkan demokrasi di Indonesia, dan mengapa tokoh tersebut menetapkan demokrasi tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Galuh. Sebutkan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian sesi tanya jawabnya, kami akan diskusikan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih Ayunda atas pertanyaan yang diberikan, yaitu bagaimana jika suatu negara tidak memiliki prinsip demokrasi. Mohon izin untuk menjawab. Jadi, demokrasi adalah hukum yang paling ideal yang sejauh ini dapat terbukti untuk bisa melindungi hak asasi manusia di negara ini. Jika tidak adanya demokrasi di dalam negara ini, maka tidak ada juga hak asasi manusia dan tidak dapat terlindungi. Dengan tidak terlaksananya hak asasi manusia itu, maka secara tidak langsung kebebasan ini akan terenggut juga dari negara ini. Apakah jawaban saya dapat diterima? Izin menjawab pertanyaan dari Angelika, siapakah yang akhirnya atau puncaknya yang menetapkan sistem demokrasi di Indonesia, dan mengapa tokoh tersebut memilih menetapkan sistem tersebut? Puncaknya yang menetapkan sistem demokrasi di Indonesia adalah salah satu tokoh kita, yaitu Presiden Soekarno, dan menurut beliau demokrasi di Indonesia dapat melawan imperialisme dan kolonialisme dari penjajah, sehingga Indonesia dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan adil. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, yaitu yang berbunyi,
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Galuh. Sebutkan ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi. Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi itu adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, itulah tadi sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kemudian akan kita lanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada teman-teman yang sudah aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sesi games tadi. Boleh angkat tangan aja tadi siapa aja yang jawab. Selamat ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.